Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini dalam video ini saya akan menyampaikan overview mengenai buku terbitan terbaru dari buku saya tentang motivasi yang merupakan edisi kedua yang sudah disesuaikan dengan perkembangan pemikiran selama ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam buku tersebut, saya ingin menyampaikan bahwa dalam buku non-fiksi itu ada beberapa macam dan dalam hal buku tentang pemikiran, ya, itu paling tidak ada dua macam. Yang pertama yang biasa kita gunakan di dalam kuliah itu disebut textbook, dan sumber dari textbook itu adalah sebuah buku hasil riset, ya. Nah, buku motivasi dan kepribadian ini adalah masuk kategori yang kedua, yaitu adalah buku hasil riset yang nantinya bisa dijadikan sumber bagi penulisan textbook, baik mengenai motivasi maupun tentang kepribadian. Jadi kalau kita baca buku textbook tentang motivasi, itu nanti isinya adalah teori Maslow, teori McClellan, ya, dan seterusnya. Tapi teori-teori itu diperoleh dari buku-buku hasil riset atau hasil pemikiran. Jadi Maslow sendiri menulis buku tentang Motivation and Personality, kemudian McClellan menulis buku tentang Achieving Society, dan misalnya Skinner, ya, itu menulis buku tentang Human Science of Human Behavior, ya, dan sebagainya. Dan itu penulisan buku-buku yang ditulis oleh masing-masing ahli tersebut adalah hasil-hasil riset dan hasil-hasil pemikiran yang dituliskan dalam bentuk buku. Nah, buku motivasi dan kepribadian ini adalah semacam itu, ya. Jadi hasil pemikiran, hasil riset, dan juga kebetulan riset yang saya lakukan itu bersamaan dengan disertasi saya. Lalu saya susun kembali menjadi sebuah buku. Sehingga dengan buku ini diharapkan pembaca nanti bisa mengikuti alur pemikiran atau perjalanan pemikiran yang saya alami dalam membangun teori-teori yang terkait dengan motivasi dan kepribadian. Nah, pada edisi kedua ini muncul konsep tentang kepribadian merupakan sesuatu yang baru, ya. Dari edisi pertama judulnya hanya motivasi saja, sementara dalam diskusi, dalam kajian-kajian, sebetulnya teori-teori yang dimunculkan dalam buku ini juga merepresentasikan teori kepribadian. Dan ini perlu dipahami bahwa sebetulnya yang disebut sebagai kepribadian itu adalah sebuah pola perilaku yang berulang, ya. Jadi perilaku secara satu persatu itu adalah perilaku yang bisa dijelaskan dengan teori motivasi, ya, dinamika motivasi. Tapi begitu perilaku itu berulang-ulang lalu membentuk sebuah pola, maka dia adalah menjadi sebuah kepribadian, ya. Karena kita jadi bisa memprediksi pribadi tertentu, individu tertentu itu nanti perilakunya akan muncul seperti apa, karena itu sudah terpola, ya. Terpola itu artinya ya terbiasa begitu, ya. Jadi kita lagi mengenal dia sebagai seorang pribadi yang punya pola perilaku tertentu. Baik,
Saya akan mengulas sedikit tentang isi buku tersebut sebagai sebuah overview, dan nanti diharapkan Anda membaca lengkap dalam bukunya, lebih lengkap, dan bisa mengikuti proses pemikiran yang saya tuliskan di situ. Kita akan share slide di sini untuk mempermudah memfokuskan perhatian ya. Jadi buku ini memang berawal ya dari sebuah pemikiran tentang peradaban ya. Kemudian kita melihat bahwa sebetulnya ketika kita bicara tentang motivasi itu ujung-ujungnya nanti itu akan menggerakkan individu, kemudian menggerakkan kelompok dan masyarakat yang akhirnya terekam dalam sebuah peradaban ya, yang itu dalam catatan sejarah itu akan berganti-ganti atau bergiliran begitu ya. Jadi peradaban itu muncul dan tenggelam secara bergantian. Nah, oleh karena itu, karena buku ini dimulai dengan kajian mengenai peradaban, maka salah satu kelebihan buku ini juga adalah ini mengajak kita untuk berpikir transdisiplin ya, tidak sekedar berpikir psikologi, tapi psikologi dalam konteks keilmuan yang lebih luas dan lebih sistemik gitu. Nah, buku yang paling monumental tentang peradaban ini adalah karya Ibnu Khaldun yang dikenal dengan judul Muqaddimah, padahal judul ini sebetulnya tidak valid ya, karena Muqaddimah itu artinya pendahuluan begitu ya. Sebetulnya buku ini adalah buku tentang sejarah peradaban, cuman karena buku pertamanya diberi nama Muqaddimah, maka dikenal oleh masyarakat barat yang belajar dari karya ini lalu disebut sebagai Muqaddimah buku ini. Nah, dalam buku ini Ibnu Khaldun menjelaskan tentang dunia ya, peradaban dunia, termasuk dari sisi alam ya. Jadi salah satu tesisnya Ibnu Khaldun di sini mengatakan bahwa peradaban itu akan maju pada daerah-daerah atau lokasi-lokasi tertentu di atas dunia ini yang memiliki ciri tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas gitu ya. Jadi kondisi alam, lokasi geografis itu dianggap sebagai salah satu penentu ya akan munculnya sebuah peradaban. Nah, di sini menarik sehingga karya Ibnu Khaldun ini memang lalu menjadi referensi utama bagi para ahli selanjutnya, dan bahkan Ibnu Khaldun ini disebut sebagai penemu ilmu sosiologi dan juga penemu ilmu sejarah atau filsafat sejarah paling tidak ya. Dan yang bilang ini bukan orang sembarangan, tapi ahli sejarah seperti Arnold Toynbee dan sebagainya. Makanya karya Ibnu Khaldun ini tidak bisa dilewatkan kalau kita ingin bicara tentang peradaban. Nah, kemudian dari sana secara psikologis juga bisa kita gali apa sebetulnya yang mendorong suatu masyarakat tertentu itu tergerak ya untuk membangun sebuah peradaban. Nah, disitulah maka pentingnya kita melihat motivasi ini sebagai sebuah fenomena yang makro ya, yang multidisipliner bahkan transdisipliner, sehingga tidak sekedar masalah individu. Nah, ketika kita bicara masalah motivasi dalam hasanah keilmuan yang lain itu
kata yang digunakan adalah the force, ya, the force, ya, kekuatan, suatu kekuatan yang ada dalam diri manusia atau dalam sebuah masyarakat yang bisa mendorong mereka untuk membangun peradaban atau apa istilahnya itu memperbaiki tatanan kehidupan. Nah, buku yang kedua atau ulasan kedua itu berdasarkan buku dari Adam Smith yang ini juga sangat dikenal di kalangan ahli ekonomi, ya. Dia juga bicara peradaban, tapi dari sisi kemakmuran suatu bangsa. Dan kalau kita lihat pengaruh pemikiran Ibnu Khaldun itu terasa sekali dalam karyanya Adam Smith ini. Pertama-tama terlihat dalam daftar isi dari bukunya, ya. Jadi daftar isinya itu menunjukkan bahwa pola atau struktur berpikir tentang peradaban itu sangat dipengaruhi oleh karya Ibnu Khaldun, dan Adam Smith ini juga bicara tentang apa yang mendorong anggota masyarakat manusia, ya, atau suatu kelompok manusia itu bekerja keras dan akhirnya bisa memakmurkan suatu negara. Nah, disitulah lalu muncul fokus terhadap ilmu ekonomi, ya, bagaimana ada istilahnya itu invisible hand, ya, dan sebagainya itu. Nah, dalam era Adam Smith ini belum dikenal apa yang disebut kapitalisme, tapi kemudian Adam Smith ini dianggap sebagai bapak dari kapitalisme. Jadi kapitalisme itu sering diatribusikan terhadap Adam Smith. Nah, lalu apa sih sebetulnya yang mendorong masyarakat tertentu bisa makmur? Nah, itu dijelaskan oleh Adam Smith ini sebagai sebuah sistem, ya, sistem kemasyarakatan tertentu yang akhirnya bisa mendorong masyarakat itu untuk maju dan memakmurkan negaranya. Nah, lalu di awal abad 20 Max Weber itu sudah secara lebih eksplisit menyebutkan spirit of kapitalisme yang dia kaitkan dengan apa yang disebutnya sebagai Protestan etik, ya. Dari sini Max Weber ingin mengkaitkan bahwa kemajuan suatu bangsa atau spirit kapitalisme itu terkait dengan sebuah etika Protestan atau etika keagamaan tertentu, ya, yang memaknai bekerja itu sebagai sebuah ibadah, begitu, ya, sebuah panggilan suci, ya. Nah, ini kajian Max Weber ini juga sangat menarik dan sangat dikenal, terutama phrase tentang Protestan ethic ini, ya. Protestan ethic ini menjadi sangat dikenal sebagai tesis tentang apa sih yang membuat suatu masyarakat itu maju, ya, peradaban itu bisa maju, ya. Dan dalam konteks ini istilah maju itu diwakili dengan kapitalisme, ya. Kapitalisme menjadi sesuatu yang dianggap menjadi indikator dari kemajuan suatu bangsa. Nah, Max Weber ini orang Jerman, dan di Jerman juga lahir counter argumennya, yaitu dari Karl Marx, tapi tidak dibahas di buku ini sekedar informasi tambahan, yang mengkritik keras tentang kapitalisme ini, tapi itu urusan lain, ya. Jadi kita lebih membahas tentang kekuatan, ya, the force-nya, ya, kekuatan semangat atau motivasi dari masyarakat dalam memajukan suatu negara, ya. Jadi supaya difahami bahwa ide ini bukan ide yang tunggal atau singular, ya, ada counter argumennya, tapi kita bukan fokus pada masalah kapitalisme atau komunisme atau marxisme, tapi fokus pada energi yang membuat suatu masyarakat itu bisa maju dan memajukan dirinya. Nah, dari Max Weber inilah lalu mulai menginspirasi psikolog yang
kita kenal yaitu McClellan ya. Jadi McClellan ini agak unik sebagai psikolog, dia juga mengamati fenomena psikologi itu dari kajian yang makro ya. Makanya judul bukunya salah satu judul bukunya yang terkenal adalah The Achieving Society. Jadi dia belajar dari Max Weber ya, tapi mengubah narasinya. Kalau Max Weber tadi masih menggunakan istilah kapitalisme, McClellan ini menggunakan istilah The Achieving Society ya. Jadi suatu masyarakat yang berprestasi ya, yang punya semangat untuk berprestasi. Nah, dari sinilah mulai muncul teori tentang need for achievement yang itu lalu menjadi khasanah yang cukup dikenal dalam dunia psikologi. Nah, ini suatu kajian makro yang akhirnya mengerucut ke ranah ilmu psikologi ya, sebagai pembuka dari buku Motivation and Personality atau Motivasi dan Kepribadian untuk memberikan background pada pembaca ya, bahwa buku ini membahas isu motivasi secara transdisiplin. Dan tentu saja McClellan ini juga teorinya bermasalah juga, ini juga dikritik dalam buku tersebut karena penelitian-penelitian yang menguji teori tentang need for achievement ini menemukan bahwa ada bias budaya dan sebagainya ya. Tapi yang jelas semua ilmuwan atau semua pemikir yang tadi saya bahas adalah orang-orang yang ingin mencari kata kunci ya, atau intisari dari suatu kekuatan psikologis ya, suatu masyarakat atau individu yang lalu bisa mendorong mereka untuk maju untuk membangun sebuah peradaban. Nah, lalu setelah kita masuk ke dalam ranah ilmu psikologi yang lebih spesifik ya, kita bisa menyimpulkan bahwa ujung-ujungnya ya, bahwa segala sesuatu itu nanti akan digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia ya. Jadi perilaku manusia ini adalah sebuah kajian psikologis yang bisa dijelaskan dari berbagai perspektif, lalu disamerikan dalam sebuah model yang disebut sebagai layers of the force ya, layers of forces ya. Di sini dari kajian literatur tadi kita bisa menemukan ada natural force, ada socio-structural force, ada group force, dan akhirnya ada internal force ya, yang itu nantinya akan berinteraksi secara sistemik membentuk perilaku. Ya, ini argumennya ada dalam buku tersebut. Nah, kemudian ketika kita bicara masalah perilaku, maka kita masuk lebih dalam ke dalam wacana teori-teori motivasi yang ada di dalam ilmu psikologi. Nah, teori-teori motivasi ini setelah dikaji secara mendalam ternyata mengalami atau menunjukkan tesis dan antitesis yang saling kontradiktif satu sama lain. Ini salah satu contohnya bisa digambarkan dalam bentuk grafik ya. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa semakin sulit suatu tugas itu maka motivasi semakin tinggi. Ada yang mengatakan semakin mudah suatu tugas itu maka motivasi semakin tinggi. Tapi ada juga yang mengatakan, dan ini teori McClellan ya, mengatakan bahwa tingkat kesulitan itu yang paling memotivasi adalah yang sedang-sedang saja atau yang moderate ya, disebut sebagai moderate risk. Jadi ini teori-teori ini mengklaim dirinya benar, tetapi semua saling bertentangan satu sama lain. Jadi ini kan menjadi pertanyaan, ini permasalahan teoritis ya. Kenapa bisa demikian? Jadi yang benar yang mana?
apakah semuanya benar atau salah satu yang benar yang lainnya salah, itu menjadi titik tolak dari kajian atau penelitian dari buku ini. Kemudian untuk menggali atau mengkaji permasalahan itu secara lebih mendalam, kita ingat pernyataan Einstein yang mengatakan bahwa kalau kita memiliki masalah, untuk menyelesaikan masalah tersebut kita harus mengubah paradigma kita. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah dengan paradigma yang sama ketika kita menciptakan masalah tersebut. Artinya masalah itu sebetulnya terjadi karena kita ciptakan sendiri, ya. Dan ketika masalah itu sudah sedemikian ruwet, maka itu kesalahannya bukan masalah teknis lagi, tapi masalah paradigma. Sehingga kita perlu mengganti paradigma, menggunakan paradigma yang lain untuk menguraikan masalah itu. Nah, disinilah maka masuk perspektif Islam, ya, sebagai sebuah paradigma alternatif untuk mengurai permasalahan tentang teori-teori motivasi itu. Itulah mengapa subjudul dari buku ini adalah perspektif Islam, ya, dalam menjelaskan dinamika jiwa dan perilaku. Itu yang terkait dengan motivasi. Baik, untuk lengkapnya ada di bagian 2 dari buku 2 dan 3, ya. Nah, untuk masalah paradigma itu, lalu setelah itu kita perlu menguji secara empiris, ya. Jadi apa yang menjadi masalah dalam teori-teori motivasi itu perlu kita uji secara empiris, dan pengujiannya ini juga supaya lebih komprehensif, ya, itu perlu menggunakan multi method approach yang didasari dengan multi paradigm approach, ya. Paradigmanya ini ada yang radikal humanis, interpretif, dan fungsionalis, ya, dan itu diterjemahkan dalam metode meta-etnografi, grounded theory, dan thought experiment. Nah, tiga metode ini kita gunakan secara sistematis, terstruktur begitu untuk membangun teori baru, ya, yang terbebas dari permasalahan yang terjadi pada teori-teori yang lama. Gitu. Dalam proses membangun teori ini ada 2 tahapan besar yang dilakukan, yaitu tahapan dekonstruksi, yaitu membongkar teori-teori yang ada untuk mencari intisari dari konsep-konsep yang sebetulnya ingin disampaikan oleh teori-teori tersebut. Lalu tahap kedua adalah rekonstruksi. Setelah kita tahu ibaratnya itu mutiara-mutiara dari para ahli yang dirumuskan dalam teori-teorinya, maka kita ambil mutiaranya tersebut lalu kita susun ulang, ya. Karena dalam suatu teori itu banyak hal yang sebetulnya tidak perlu atau banyak hal yang redundant, ya, berulang, dan banyak hal yang berbicara masalah yang sama tapi dengan istilah yang berbeda. Nah, ini harus kita bersihkan dulu sehingga kita tahu maksudnya apa. Nah, maksudnya inilah yang kita lalu ambil menjadi sebuah elemen atau sumber motivasi yang lalu kita rangkai ulang menjadi teori motivasi yang integratif, holistik, dan dinamis, ya. Nah, lalu hasilnya adalah sebuah teori yang mengintegrasikan konsep-konsep dasar dari teori-teori motivasi yang ada, yang disebut sebagai human motivation model, ya, dan kemudian berkembang menjadi teori meaning, ya. Jadi teori meaning ini adalah teori pertama yang dibangun
berdasarkan kajian multi method approach tadi, ya, meta ethnographical grounded theory, untuk mengintegrasikan, meluruskan, ya, merekonstruksi kembali teori-teori motivasi yang saling bertentangan, ya. Dengan teori meaning ini, maka pertentangan-pertentangan yang terjadi itu bisa dijelaskan dan bisa diselesaikan, ya, di resolve, ya, terjadi resolve di sini. Dan semua teori motivasi yang ada bisa dijelaskan oleh teori meaning ini, ya. Dan ini secara lebih detailnya bisa dibaca di bukunya, dan untuk aplikasinya juga bisa kita gunakan teori ini untuk konteks apapun juga, ya, dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Dan ini nanti membutuhkan buku berikutnya, ya, untuk membahas aplikasi dari teori ini. Nah, teori ini belum selesai karena kita bicara masalah meaning itu masih terjadi diversity, ya, divergen, ya. Masing-masing orang bisa berbeda dan sebagainya, dan di sini juga core-nya ini adalah freedom to choose, dan itu bisa menghasilkan hal yang berbeda. Maka kita analisis lebih jauh, ya, secara kualitatif, ya. Lalu muncullah teori yang kedua, yang ini sebetulnya merupakan teori temuan utama, ya, dalam buku edisi 1, tapi di sini ini menjadi teori tersendiri yang disebut sebagai teori ruh, ya. Jadi esensi dari human motivation model tadi atau teori meaning tadi itu bisa dikristalisasi menjadi 3 hal, yaitu ada risk avoidance, uncertainty tolerance, dan hope reliance. Dan ini secara teoritis bisa diplotkan dalam sebuah grafik dengan rumus R-U kuadrat dikalikan hope, ya. Dan ini sudah merupakan hasil pengujian empiris dengan thought experiment, ya. Tadi sudah disebut dalam metode terakhir itu thought experiment, karena hipotesis awalnya sebetulnya 2 puncak ini adalah sejajar. Jadi twin peaks begitu, ya, dua puncak yang sejajar. Tapi secara empiris ditemukan bahwa puncak yang keempat ini lebih tinggi dari yang kedua. Artinya puncak yang sebelah kanan ini lebih tinggi dari yang sebelah kiri, ya. Ini diberi nomor ini sebagai penjelasan tentang karakteristik dari masing-masing titik ekstrim ini. Jadi ada 3 titik ekstrim yang rendah dan 2 titik ekstrim yang tinggi. Makanya ada 5 kondisi, ya, yang disebut sebagai 5 psychological states. Nah, psychological states yang pertama itu terkait dengan learned helplessness yang sudah diteliti juga oleh Seligman, tapi bisa dijelaskan ulang dengan teori ini. Kemudian yang titik nadir yang kedua itu, ya, di sini nomor 3, ya, psychological stage yang ketiga ini adalah fatalism, dan psychological stage yang kelima ini adalah comfort zone, ya. Sementara psychological stage yang kedua dan keempat ini istilah baru, ya. Yang kedua disebut sebagai optimum challenge, sementara yang keempat disebut sebagai optimum opportunity. Ya, ini terkait dengan teori meaning tadi, bahwa ada challenge, ada insentif, dan insentif itu bisa bermetamorfose menjadi opportunity. Karena sesuatu yang datang kemudian, ya, masih belum diperoleh sebelum dilakukan sesuatu. Nah, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan banyak hal, ya, terutama tentang resiliensi, ya, tentang bagaimana menghadapi krisis dan sebagainya, ya. Dan teori ini disebut sebagai the theory of
motivational force ya, karena di sini persamaan tersebut menghasilkan motivational force, jadi kekuatan motivasi. Sementara teori meaning ini disebut sebagai theory of motivational sources ya, jadi sumber-sumber motivasi. Yang ini merupakan kategorisasi atau pengkristalan dari sekitar 32 ya, 32 atau 31 karena ada satu variabel yang dibuang ya karena dia bukan esensi ya. Nah, jadi dari 31 konstruk ini diperas ya, direkonstruksi, dikategorisasikan menjadi 5 tema besar dan juga ada beberapa tema penghubung ya di sini. Ini adalah sumber-sumber motivasi yang berasal dari teori-teori motivasi yang ada. Sementara ini adalah teori tentang kekuatan motivasi ya. Nah, teori roh ini bisa berdiri sendiri untuk menjelaskan banyak hal tentang kepribadian juga dan juga tentang perilaku manusia. Ya, namun dia masih membutuhkan sebuah teori satu lagi untuk mengunci ya, terutama ketika kita bicara masalah hope, ini masih terbuka juga. Seperti halnya tadi kita bicara masalah meaning, itu masih terbuka ya, masih bisa bermacam-macam. Lalu ketika kita bicara masalah hope, itu juga masih bisa bermacam-macam. Sehingga terbangunlah teori yang ketiga dari hasil studi ini, yang disebut sebagai teori anchor. Dan ini anchor ini adalah semacam pelabuhannya ya, tempat berlabuhnya atau jangkarnya ya. Semuanya itu sebetulnya kembalinya adalah muaranya adalah kepada anchornya. Nah, di anchor inilah baru kita bisa memahami kehadiran Tuhan di sini, baik Tuhan sebagai ilah atau sebagai Allah ya di sini. Karena menurut Imam Ghazali, sekali lagi kita sudah menggunakan paradigma Islam ya, paradigma ulama-ulama klasik Islam ya, bahwa Imam Ghazali berkata setiap manusia itu akan menyembah sesuatu, dan jika dia mengingkari Allah maka dia akan menggantinya dengan yang lain. Jadi tetap menyembah. Makanya anchor ini juga bisa disebut sesembahannya ya, apa yang mendorongnya dan apa yang dia layani ya, apa yang memicunya untuk memulai sesuatu dan apa yang menjadi tujuan akhir dari perilakunya, apa yang menjadi andalannya dan apa yang menjadi pegangannya. Nah, pada akhirnya itu nanti akan berujung pada Tuhan atau sesembahan ya. Nah, struktur atau jalan menuju Tuhan di sini kalau dikategorisasikan menjadi 4 jenis anchor, yaitu virtues, self, others, dan material, atau bisa juga self, others, material, virtue ya. Ini karena lingkaran jadi strukturnya ini terbuka, bebas ya, tidak seperti Maslow yang berupa piramid yang itu harus dari bawah ke atas. Nah, ini lingkaran bisa dari mana saja dan bisa kemana saja, sehingga ini menunjukkan sebetulnya ketidakstabilan jiwa manusia ya, atau kerentanan jiwa manusia terhadap perubahan ya, sehingga anchor ini bisa bergeser ya ketika ada tantangan baru yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Nah, struktur yang tergambar di sini inilah yang paling ideal, karena virtues itu atau kearifan itu, itulah sebetulnya jalan menuju Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah ya. Kalau kita menempatkan diri kita di prioritas utama di atas itu, maka nanti diri kita itu sendiri menjadi penghalang antara
jiwa kita dengan Allah ya. Jadi nanti bisa menjadi bentuk sebagai mempertuhankan diri sendiri dan sebagainya, kesombongan dan sebagainya. Lalu kalau others itu orang lain itu juga bisa menghambat hubungan kita dengan Allah dan kita anggap orang lain itu sebagai perantara dan sebagainya ya. Apalagi materi itu sangat berlawanan arah ya dengan virtues ini. Makanya ini arahnya ini juga memiliki makna ya antara self, others, virtues dan material ini memiliki arah mata angin yang berlawanan, itu memiliki makna tersendiri. Nah, inilah yang akhirnya bisa disimpulkan dalam perjalanan pemikiran mengenai teori motivasi dan kepribadian. Dan teori anchor ini akhirnya melahirkan apa yang disebut anchor personality theory yang juga sudah dikembangkan menjadi pengukuran ya, assessment melalui apa yang disebut anchor personality inventory ya. Jadi teori dilanjutkan dengan inventory untuk mengukur seberapa kuat atau ke arah mana orientasi dari anchor seseorang. Nah, kalau arahnya itu yang dominan adalah virtues, maka itu akan semakin dominan virtuesnya, maka itu akan semakin tidak bermasalah sebagai kepribadian. Semakin jauh dari virtues, maka itu akan mengindikasikan sebuah kepribadian yang bermasalah. Dan ini bisa lalu aplikasikan dalam psikoterapi ya, untuk meluruskan anchor ini. Nah, begitu kurang lebih beberapa poin-poin penting dari buku Motivasi dan Kepribadian ya, yang sudah diterbitkan edisi kedua dan diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan pemicu ya, diskusi ya tentang perilaku dan gejolak jiwa, dinamika jiwa manusia. Dan ini sangat terbuka untuk kritik dan dialog yang lebih jauh, pengembangan lebih jauh, sehingga jika nanti pembaca merasa mendapatkan sesuatu yang perlu dipertanyakan, silahkan nanti bisa menghubungi melalui email ya, bagus@ugm.ac.id. Nah, ini sekedar penutup saja bahwa background saya adalah sebuah jembatan, dan ini adalah jembatan di San Francisco ya, artinya bahwa buku ini juga menjadi sebuah jembatan ya, berperan menjadi sebuah jembatan antara ilmu pengetahuan yang berkembang di Barat dengan ilmu pengetahuan yang berkembang di Hasanah Keislaman atau di dalam peradaban Barat dan peradaban Islam. Dan mudah-mudahan dengan penjembatanan ini kita tidak lagi sekuler ya, ketika melihat ilmu psikologi atau ketika kita memandang ilmu tentang motivasi dan kepribadian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.